Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo, konnichiwa semua para nakama yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Kembali lagi bersama gue Farhan yang setiap seminggu sekali selalu membahas One Piece chapter baru di setiap satu chapter. Oke, nakama, sekarang waktunya gue akan membedah isi yang ada di cerita One Piece chapter 1073 pada kali ini. Nah, chapter kali ini nakama berjudul Miss Buckingham Stussy. Oke nakama, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar untuk membahas chapter One Piece kali ini. Cerita One Piece kali ini nakama dimulai dengan cerita cover lanjutan cerita Germa 66, yaitu yang berjudul Perjalanan Tanpa Emosi volume episode ke-29 dengan judul Bunga Mekar di Bubuk Messiu. Dimana nih nakama di chapter gambar ini Vegapunk sedang menempatkan penghargaan evil dari bunga bubuk Messiu. Dan juga Pak nakama di sini. Pada chapter kali ini nakama semua kita juga bisa melihat dan menyaksikan di sini Dr. Vegapunk menciptakan sebuah penemuan yang bersifat yang mungkin bisa dikatakan rada konyol ya nakama. Mau tahu penemuannya apa? Yaitu sebuah mobil tank yang tembakan tersebut berbentuk bunga mekar. Di situ juga nakama kita juga bisa melihat dan menyaksikan juga ekspresi konyol dari 3 anggota match yang melihat Vegapunk atas penemuan aneh Dr. Vegapunk tersebut. Yang diantaranya masih ada Caesar Clown, Queen, maupun Vinsmoke Judge. Tampaknya nih kalau gue lihat para nakama, pada cover story kali ini, gue akan menemukan hal-hal yang menarik untuk para nakama semua dimanapun kalian berada. Oke para nakama semua, maka dari itu gue akan masuk pembahasan chapter untuk membahas cerita manga One Piece di chapter One Piece episode ke-1073 kali ini. Kita cerita pertama masuk ke cerita poin dari identitas Stussy. Cerita panel ini nakama dimulai dengan memperlihatkan lanjutan sebelumnya, di mana si Stussy telah berhasil menumbangkan Kaku. Pada scene cerita kali ini kita diperlihatkan Rob Lucci yang terkejut atas apa yang dilakukan Stussy terhadap Kaku. Nah, di sini ya nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Rob Lucci menyerang Stussy dengan jurus Shippinol Shigan. Namun, Stussy menghindari serangan tersebut dengan kekuatan jurus Kame Unbroken Heart dan Jushin. Yaitu mau tahu yaitu ini merupakan sebuah jurus yang membuat Stussy berpindah ke tempat lain. Yaitu ya nakama merupakan sebuah kekuatan atau jurus sebuah ilusi milik Stussy untuk menghindari serangan dari Rob Lucci. Cerita ini berlanjut nakama. Di sini kita bisa menyaksikan Stussy telah mengeluarkan sebuah lipstick berbentuk berupa batu laut, di mana batu laut ini juga merupakan kelemahan kekuatan dari segala buah iblis. Dan Stussy secara tepat nakama kita lihat menggigit Rob Lucci, sehingga membuat Rob Lucci tumbang sama seperti yang terjadi pada Kaku. Nah nakama, pada di chapter kali ini nih dikonfirmasi jika ternyata Stussy menumbangkan Kaku dan Rob Lucci, yang ternyata dia menggunakan sebuah benda batu laut yang ternyata nakama dihasilkan dari lipstick mirip lipstick kepunyaan Stussy sendiri. Kita tahu si Stussy ini ternyata sudah mempersiapkan sebelumnya sebelum memasuki Pulau Egghead dan sudah mempunyai rencana sebelumnya. Seperti apa rencananya? Mari kita lanjut pembahasan ulasan dari gue. Namun para nakama nih, di sini kita tidak bisa mengetahui lebih kekuatan dari Stussy. Apakah Stussy sendiri menggunakan kekuatan buah iblisnya bernama Bottom Nomi, atau semacam model vampirkah, atau dia memiliki kemampuan lain sehingga si Stussy mampu menghasilkan sayap seperti vampir.
Menarik juga cerita ini nakama. Bahkan di sini pula nakama, Roronoa berpikir bahwa di sini dia berpikir bahwa terjadinya perpecahan di antara mereka. Nah nakama nih, pada saat Ropuchi dan Kaku sudah tumbang, akhirnya yang ditunggu nih nakama, ternyata nih kita bisa mengetahui identitas asli dari Stussy. Dan ternyata Stussy merupakan seorang sekutu yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Dan terungkap pula nih nakama, dari sosok misterius dari cerita chapter One Piece sebelumnya yang sedang berinteraksi dengan Dr. Vegapunk, di mana cerita episode 1071 yang lalu ternyata merupakan Stussy itu sendiri yang telah menghubungi Dr. Vegapunk. Bisa dibayangkan kan yang selama ini Stussy musuh, nggak taunya dia merupakan di pihak dari Dr. Vegapunk. Cerita ini masih tetap berlanjut para nakama semua dimanapun kalian berada. Di sini kita bisa lihat Stussy sedang berinteraksi kepada robot Seraphim. Kalau dialah yang membuat Kaku dan Ropuchi tumbang. Dan di sini juga ya nakama, di mana kita bisa melihat reaksi Usopp dan Nami yang mereka tidak percaya sama sekali ya bahwa Ropuchi telah cepat dikalahkan oleh Stussy. Lalu nakama ya, di sini di panel cerita One Piece kali ini ada sesuatu hal yang menarik dari perkataan Saka. Jika ternyata Stussy telah bersembunyi dan telah menyamar menjadi agen CP0 selama 20 tahun lamanya. Namun Stussy tetap setia di bawah Dr. Vegapunk sampai sekarang ini. Bahkan sampai-sampai seorang Nico Robin tidak percaya bahwa Dr. Vegapunk telah mengutus seorang mata-mata ke pihak intelijen pemerintah dunia. Hal-hal yang tadi menarik nakama. Sepertinya ada sesuatu alasan khusus Vegapunk telah mengirim Stussy ke pihak CP0. Mungkin dalam hal ini masih berhubungan dengan keselamatan Dr. Vegapunk, atau bisa jadi sebuah misteri yang akan terungkap beberapa ke depannya. Nah, hal ini nakama menarik ditunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa yang direncanakan oleh Eiichiro Oda ke depannya. Lalu nakama, poin cerita selanjutnya yaitu cerita tentang perkembangan Zoro dan Sanji. Nah nakama, pada panel cerita selanjutnya, Stussy di sini mengatakan bahwa jika dirinya tidak bisa mengubah Seraphim yang berada di pihaknya. Hal tersebut dikarenakan hak otoritas miliknya sama seperti Rob Lucci. Namun di sini para Seraphim mengatakan bahwa hal itu semua sudah cukup. Lalu nakama, di sini pula kita bisa melihat dan menyaksikan Lilith dan Edison sedang menuju ke lokasi Seraphim. Dan juga nakama kita bisa menyaksikan pula Roronoa Zoro dan Soul King Brook telah bergegas menuju tempat di mana Seraphim berada. Nah nakama, menariknya di cerita panel One Piece kali ini yaitu adanya interaksi Roronoa Zoro terhadap S-Hawk atau yang disebut dengan Seraphim Robot Mihawk. Tampaknya ya nakama, Roronoa Zoro sudah menyadari jika Seraphim tersebut sama seperti Seraphim Robot Mihawk. Lalu nakama, cerita ini berpindah ke panel selanjutnya. Lilith yang telah dekat di lokasi Seraphim secara tiba-tiba diserang oleh S-Hawk. Tetapi nih nakama, Roronoa Zoro dengan secepat kilat telah menggunakan teknik pedang pamungkas jurus Hitoryu atau teknik dua pedang miliknya untuk menahan sebasan dari serangan Seraphim Mihawk tersebut. Kemudian nih nakama, di sini juga kita bisa melihat dan menyaksikan ekspresi S-Hawk dengan wajah kaget yang penuh keringat ketika Zoro menahan serangannya. Tapi di sini juga kita bisa melihat ekspresi dan gaya Zoro yang sangat cukup santai menahan serangan. Hal tersebut nih nakama membuktikan bahwa kekuatan, kemampuan, dan teknik Zoro dari sang pendekar pedang pada kelompok bajak laut topi jerami sudah jauh berkembang pesat. Dan itulah ya nakama, di saat sekarang dia memiliki gelar Master Pendekar Pedang. Lalu nakama, cerita ini masih berlanjut di mana kita bisa melihat para Seraphim di sini mendadak sudah berhenti menyerang, dan juga di sini kita mendapatkan informasi jika alasan Kaku dan Rob Lucci tumbang bahwa ternyata di dalam tubuh mereka sudah ditanamkan oleh batu laut. Dan kita juga bisa menyaksikan
Vegapunk Shaka meminta Stussy untuk join atau ikut bersama mereka dengan tujuan agar cepat-cepat meninggalkan Pulau Egghead. Nah, dari hal tersebut nih nakama, orang yang telah bergabung di kelompok topi jerami Luffy sungguh-sungguh sangat banyak. Bahkan si Usopp sendiri sampai kaget dengan mereka semua. Kemudian nih nakama, cerita ini berlanjut dan berpindah ke lokasi lain. Di dalam laboratorium Dr. Vegapunk, kita bisa melihat dan menyaksikan Luffy dan Chopper sedang mencari Dr. Vegapunk dan Jewelry Bonney. Namun dari perkataan atau tulisan sang narator manga menyampaikan, jika sesuatu telah terjadi bahwa Dr. Vegapunk telah menghilang. Kita sendiri tidak diketahui kemana perginya Dr. Vegapunk. Namun dalam hal ini nakama, sangat benar-benar aneh nakama. Apakah dengan hilangnya Dr. Vegapunk ada kaitannya dengan Jewelry Bonney dan ayahnya Bonney yaitu Bartolomeu Kuma? Sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Namun dari sini gue berpikir bahwa itu ada hubungannya yang terjadi kepada Kuma. Mungkin nanti di sini ya nakama, kita akan mendapatkan info lain dari cerita chapter selanjutnya para nakama. Karena nih nakama, jika terakhir kita lihat Jewelry Bonney dan juga Vegapunk terlibat di sebuah ruangan yang berbentuk tapak beruang, tentu hal ini berhubungan dengan Kuma. Masuk ke poin cerita Pulau Sphinx. Cerita ini berpindah ke lokasi lain, tepatnya di dunia baru Pulau Sphinx, yaitu sebuah kampung halaman bajak laut Shirohige, atau tempat keberadaan Marco the Phoenix pada saat ini. Di sini nakama, kita bisa menyaksikan salah satu penduduk Sphinx bercerita kepada Marco jika angkatan laut sebelumnya datang menyerang kampung halaman bajak laut Shirohige. Karena menurut gue, tempat tersebut bebas hukum atau tidak berada di bawah naungan pemerintah dunia. Di sini nih nakama, angkatan laut yang memimpin penyerangan tersebut ialah Kapten Nezumi, yaitu seorang angkatan laut yang pernah diperlihatkan di cerita Arc Arlong Park di chapter 69 silam. Dan dialah orang yang pertama atau angkatan laut yang menempatkan Luffy dalam daftar buronan pencarian angkatan laut. Si angkatan laut ini, Nezumi, merupakan karakter yang gila harta atau korup, yang tidak segan-segan menyakiti seseorang atau para penduduk sipil. Lalu, cerita ini masih berlanjut ya para nakama. Di sini kita bisa melihat dan menyaksikan Kapten Nezumi dan para bawahannya sedang mengancam para penduduk di sana dan berencana akan membunuh penduduk di pulau tersebut. Namun para nakama, tiba-tiba ya di sini secara tidak terduga salah satu seorang dari mantan Shichibukai yang bernama Edward Weevil atau yang disebut dengan Shirohige Junior datang ke pulau tersebut dan menyerang para angkatan laut yang dipimpin oleh Kapten Nezumi. Nah, nakama nih, sebelum cerita ini makin berlanjut, di sini mungkin pula ada yang bertanya ya nakama, kenapa Edward Weevil tiba-tiba muncul atau datang di Pulau Sphinx? Nah, di sini nih ceritanya, alasannya adalah karena Miss Buckingham dan Edward Weevil telah berniat mencari Marco dengan memiliki tujuan untuk menanyakan letak dari harta karun bajak laut Shirohige. Kurang lebih nih, niatnya sama seperti Kapten Nezumi. Cerita masih berlanjut. Setelah Edward Weevil telah berhasil menyerang para angkatan laut, di sini nakama kita bisa melihat menyaksikan para angkatan laut ketakutan, sehingga mereka telah kabur meninggalkan Pulau Sphinx untuk meminta bantuan. Karena di sini yang mereka hadapi ya nakama yaitu seorang mantan Shichibukai yang mana seharusnya angkatan laut telah menangkap mereka ketika sistem Shichibukai telah dibubarkan oleh pemerintah dunia. Oke nakama, kita berlanjut. Setelah Marco mendapat cerita dari salah satu penduduk tersebut, apa yang terjadi selama dia pergi? Di sini kita diperlihatkan dengan sesosok mantan anggota bajak laut Rocks, yaitu seorang ilmuwan
yang tadi disebut bernama Miss Buckingham atau yang dikenal dengan nama asli Buckingham Stussy, ibu dari Edward Weevil. Dan nakama nih di sini terungkap jika sosok wanita misterius yang bergabung dalam organisasi Match yang diperlihatkan di cover story chapter 1070 sebelumnya kemungkinan besar ialah Miss Buckingham. Dari sini kita lihat tampaknya ya nakama, Miss Buckingham bukan sosok orang yang sembarangan, dan dia adalah mantan anggota bajak laut terkuat Rocks, dan sekaligus dia juga merupakan seorang ilmuwan. Jadi nakama nih, klon Stussy yang kita lihat pada chapter sebelumnya merupakan hasil DNA mirip Miss Buckingham. Mungkin ya nakama, klon tersebut tercipta ketika dia masih bersama Dr. Vegapunk pada saat dia aktif menjadi seorang ilmuwan. Nah nakama, sebelum cerita OP ini berlanjut, gue akan membahas sesuatu tentang kalian semua mengenai di chapter ini. Setelah di sini terungkap ya Miss Buckingham sebagai salah satu mantan bajak laut Rocks. Hal tersebut telah menambah daftar anggota dari kelompok bajak laut Rocks yang sudah diketahui di chapter manga One Piece yang ke-907. Di sini dijelaskan bahwa beberapa anggota Rocks diantaranya Shirohige, Big Mom, Kaido, Gold Lion Shiki, Captain John, Silver X, Ozoku, dan sekarang adalah Miss Buckingham dari semua kru bajak laut Rocks. 3 diantaranya seperti Captain John Silver, X, dan Ozoku belum diperlihatkan bentuknya nakama. Nah, di sini kita hanya mendapatkan info dari Ozoku di chapter One Piece 1059 yang telah dikalahkan oleh Teach dan Kobe. Kemudian di nakama sebelumnya di Arc Thriller Bar. Di sini gue akan memperlihatkan visual gambar ke kalian, yaitu sosok yang mayat hidup seperti Captain John dan yang lainnya. Dan di sini kalian juga tidak akan mendapatkan informasi apapun tentang Silver Axe. Mungkin para nakama semua kedepannya akan mendapatkan info tentang mereka di chapter cerita selanjutnya. Oke nakama, cerita masih berlanjut. Di sini nakama kita bisa melihat menyaksikan Miss Buckingham sedang menangis terseduh-seduh karena anaknya Edward Weevil telah ditangkap oleh para angkatan laut yang bernama Admiral Greenwood, dan akhirnya dia meminta tolong Marco the Phoenix untuk menyelamatkannya. Tapi dari sini kita lihat bahwa Marco tidak begitu percaya dan tidak yakin jika Edward Weevil ini merupakan anak dari bajak laut Shirohige. Tapi Miss Buckingham mengatakan jika satu-satunya orang yang bisa membuktikan jika Edward Weevil telah memiliki DNA darah Shirohige adalah Dr. Vegapunk. Nah, dari sini nakama, dari apa yang Miss Buckingham bilang membuat gue berpikir nih, jika si Edward Weevil adalah sebuah klon yang tercipta dari hasil DNA Shirohige. Tidak lain nih, Vegapunk dan Miss Buckingham orang yang telah menciptakan Edward Weevil tersebut. Mungkin nakama ini alasan kenapa Miss Buckingham mau menggunakan tubuhnya untuk eksperimen pembuatan klon, karena dia juga merupakan salah satu klon terkuat, yaitu Edward Weevil itu sendiri. Dari sini nih nakama, gue juga menemukan alasan yang kuat kenapa Edward Weevil merupakan sebuah klon. Karena hal tersebut pada chapter One Piece 802. Admiral Kizaru pernah mengatakan tidak peduli dari mana dia berasal, namun dia memiliki kekuatan seperti Shirohige muda. Nah, dari sini nih, kalimat tidak peduli dari mana dia berasal, menurut gue, ada sebuah petunjuk jika si Edward Weevil ini merupakan sebuah klon atau bentuk sebuah cloning, dan mungkin ini bisa menarik menunggu chapter informasi selanjutnya di kemudian hari. Dan selain itu nih para nakama, kita bisa melihat jahitan-jahitannya dari Edward Weevil itu sendiri. Ini di sini memang sesuai dengan klon yang dibuat oleh Shirohige dan Miss Buckingham, di mana Stussy telah dibuat sebagai vampir dan Edward Weevil itu sendiri dibuat seperti bentuk badan Frankenstein. Menarik bukan nakama? Dan ini cocok banget nih nakama. Poin cerita selanjutnya yaitu cerita Gorosei.
cerita panel ini berpindah ke lokasi lain, tepatnya di sebuah perairan angkatan laut, di sebuah perairan lautan New World. Di sini nakama kita bisa melihat dan menyaksikan armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Admiral Kizaru sedang menyiapkan makanan untuk seseorang yang memiliki jabatan yang sangat tinggi. Dan ternyata dia adalah penguasa tertinggi di dunia Gorosei. Yang di sini nih terungkap namanya adalah Saint de Garcia Saturn. Dan akhirnya kita juga bisa melihat sosok yang berbicara kepada Admiral Kizaru yang lain yang bukan adalah seorang Gorosei petinggi pemerintah dunia. Dan pada panel ini nih nakama, kita bisa diperlihatkan Kizaru dan Gorosei Saturn sedang membahas Vegapunk. Dan di sini pula terungkap jika Gorosei dahulu kala pernah bertemu dengan Dr. Vegapunk. Namun Gorosei Saturn menambahkan pembicaranya kalau dia sedikit kecewa melihat keadaan yang terjadi pada akhir-akhir ini di Pulau Egghead. Hal ini pasti sangat mengejutkan ya untuk gue dan para nakama semua dimanapun kalian berada. Karena di sini secara mengejutkan ya, seorang Gorosei yang selama ini kita tahu hanya berada di Marizoa. Tiba-tiba salah satunya sedang melakukan pergerakan alias lusukan di Pulau Egghead. Dari cerita Gorosei ini nakama, gue berpikir bahwa Gorosei Saturn datang ke Pulau Egghead untuk suatu hal yang sangat besar. Jadi dalam hal ini, tidak mungkin seorang Gorosei ini rela datang ke Egghead hanya untuk merebut chip kontrol pengendali Seraphin. Dari sini, gue memiliki dugaan alasan yang sangat kuat kenapa Gorosei Saturn datang ke Pulau Egghead. Kemungkinan opsi yang pertama nakama, setelah terungkapnya nama dari Gorosei Saturn, di sini nakama, dugaan lain adalah keempat Gorosei lainnya. Kemungkinan di sini nakama memiliki nama yang mewakili nama planet di planet tata surya, entah Saint Mars, entah Saint Jupiter, Saint Mercurius, Saint maupun Saint Uranus. Nah nakama, alasan dari opsi pertama adalah seperti yang kita tahu. Luffy saat ini dikenal sebagai Sun God Nika atau Dewa Nika, yaitu sosok yang mewakili matahari pada sebuah planet tata surya. Dari sini nakama, mungkin kedatangan Saturn ke Pulau Egghead punya tujuan untuk mengalahkan Luffy karena orang sekuat Kaido saja nih bahkan tidak mampu mengalahkannya. Mungkin dari sini Gorosei Saturn berpikir sudah saatnya tepat dia datang secara langsung untuk menghadapi Kapten Bajak Laut Topi Jerami Mugiwara no Luffy yang sekarang menjadi Yonko atau bajak laut penguasa laut termuda di antara penguasa Yonko bajak laut lainnya. Lalu opsi kedua nakama, opsi ini berkaitan dengan Dr. Vegapunk. Alasan Gorosei datang ke Egghead untuk mengambil semua isi otak Dr. Vegapunk karena Dr. Vegapunk adalah profesor ilmuwan yang memiliki semua informasi di dunia One Piece. Bahkan Vegapunk juga mengetahui isi Void Century, yaitu sebuah sejarah abad kekosongan. Karena hal tersebut tidak ingin bocor, si kakek Gorosei Saturn ini telah turun tangan untuk berhadapan dengan Dr. Vegapunk. Dari sini nakama, opsi kedua diperkuat karena semua baru saja menyaksikan Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn baru saja membicarakan Dr. Vegapunk. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka kelompok topi jerami bisa meloloskan diri dari mereka semua atau mereka berhadapan langsung? Mungkin kita bisa nunggu di chapter cerita selanjutnya. Itu saja ulasan bedah One Piece gue kali ini di chapter One Piece 1073. Mohon maaf apabila gue ada salah dari perkataan gue. Sekian dari gue. Konnichiwa and sayonara nasan desu ka.